Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sadalla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang sangat sejuk ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, baik kesehatan, lebih khusus lagi nikmat iman dan takwa, sehingga terdorong hati kita untuk datang di masjid kita ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi kajian subuh Sabtu kita yang kita laksanakan selama ini. Alhamdulillah, pada hari ini sudah memasuki seri yang ke-240, tepatnya di bulan Zulhijjah, hari 20 Zulhijjah atau 8 Juli 2023. Berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali di alam semesta ini untuk menempuh jalan yang benar dengan berpedoman kepada wahyu atau Al-Quran yang telah diturunkannya secara beransur-ansur. Dan alhamdulillah, Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai cahaya atau nur, sebagai syifa, sebagai furqan, dan juga sebagai penjelas, ya, penjelas terhadap segala sesuatu untuk dijadikan sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, yang berkaitan dengan ini senantiasa kita tadabburi, kita pelajari, karena kita berharap bertambah keyakinan kita, bertambah ilmu kita, senantiasa berbanding lurus. Kalau iman bertambah, ilmu kita juga berusaha untuk bertambah. Kalau ilmu kita bertambah, iman pula juga akan bertambah. Jadi sifatnya berbanding lurus. Karena banyak juga orang yang semakin tinggi ilmunya, menurut konstruksi mereka ilmunya tinggi tapi imannya menurun. Ini adalah sebuah malapetaka. Yang benar itu bertambah ilmu, bertambah iman, ya. Karena kita biasa berdoa ini, ya, untuk mendapatkan ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya bertambah, baik mendalam atau dari sisi kedalaman pun keluasannya, tapi imannya menurun, ini adalah sebuah malapetaka. Nah, kita di sini senantiasa berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, ya, dalam rangka iman kita bertambah dan juga amal saleh kita bertambah. Karena suatu amal apabila dikerjakan dasarnya atas ilmu, maka juga akan semakin besar pahalanya. Karena kita akan bisa mengetahui inilah ilmu yang benar, inilah praktek ibadah yang benar, sekaligus kita tahu tata caranya dan juga kita tahu dimensi waktu dan tempatnya. Contohnya untuk pelaksanaan ibadah sholat wajib, ya, bagian besar para ulama juga mewajibkan dilaksanakan di masjid kalau tidak ada uzur. Jadi bukan dilaksanakan di rumah, kecuali sholat sunnah yang lain-lain. Kecuali untuk sholat sunat sebelum sholat subuh, sholat sunat apabila kita masuk masjid atau tahiyatul masjid, ya, harus dilaksanakan di masjid. Nah, baik para jemaah sekalian, di sini saya menyampaikan kembali berkaitan dengan
wahyu Al-Quran sebagai petunjuk pada jalan yang lurus, jalan yang benar, yang mana Al-Quran sendiri sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini ayatnya yang paling populer, ada dua mungkin yang sering kita dengar. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 2. Dan yang kedua yang juga sering kita dengar apabila kita mengikuti sholat jamaah di subuh Jumat. Karena sering kita baca, kemarin kita bacakan juga surah As-Sajdah ini, surah ke-32 ayat 2 ini. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an sebagai mujizat yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran ini. Ya, menandinginya bukan hanya dalam arti membuat hal yang sama, tidak hanya sekedar untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, tetapi yang paling penting lagi bahwa fungsi dari Al-Quran ini banyak sekali fungsinya yang pernah sudah kita jelaskan. Sebagai petunjuk kehidupan dalam segala aspek kehidupan, dari lahir sampai kita kematian, sudah mati, bahkan kehidupan sudah kematian, dari urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, usaha, urusan pendidikan, politik, dan seterusnya, seluruh aspek kehidupan. Dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala output apabila kita mengikuti petunjuknya ini, itu akan mendapat keuntungan yang besar, ya, akan mendapatkan kemenangan yang besar, ya. Dan sudah ada jaminan bahwa itulah jalan yang benar. Dan banyak dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah juga tadi di ayat ke-5 menegaskan bahwa apabila menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka itu kita berada di jalan yang benar dan juga berada dalam kemenangan, akan mendapatkan kebenangan, akan menjadi orang-orang yang muflihun, ya. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin. Jadi dari Rabb, penjaga, pemelihara alam semesta ini, sekaligus juga sebagai pencipta ini. Jadi kalau sudah bicara Rabbil alamin atau Rabbul alamin, pakainya di sini mir rabbil alamin, karena ada harfun jarnya di sini, min rabbil alamin. Semuanya menunjuk pada alam apa saja, sejak dari alam rahim sampai alam akhirat, alam dunia, alam rahim, di alam barzah dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar ini. Kalau ada orang menciptakan konstruksi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, itu konteksnya hanya di dunia ini. Itu pun dalam konteks pembicaraan. Karena Allah sudah menantang manusia, siapa yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya, tanyakan kepada mereka apa kontribusinya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan ini tidak bisa ditunjukkan. Nah, kenapa penegasannya di sini berkaitan dengan la raiba fihi? Tidak ada keraguan di dalamnya. Pernah kita jelaskan, tidak ada keraguan juga sebagai petunjuk, hudalil muttaqin, hudalil mu'minin, hudalil muslimin. Yang paling umum adalah hudalil nas, sebagai petunjuk bagi manusia ini. Karena terutama kaum Bani Israel menuduh Nabi Muhammad SAW telah menciptakan sendiri Al-Quran, atau dianggap sebagai tukang sihir, atau pendongeng, ya, atau penyair. Tuduhan-tuduhan itulah yang menjadi jawabannya terhadap surah Al-Baqarah ini ayat 2 dan juga surah As-Sajdah di ayat yang kedua juga. Dan juga surah-surah lain yang menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahwa benar-benar wahyu Allah ini. Saya baca dalam tafsir tahlili yang dikeluarkan juga dari Kementerian Agama dalam websitenya, dan juga tafsir ringkas Kemenak juga menegaskan bahwa ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ini. Karena ada tuduhan ya dari kaum kafir Quraisy, wa qalu asatirul awwalin, ya. Mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Ya, seolah-olah itu dongeng terdahulu kemudian dituliskan dalam bentuk kitab. Lalu dibacakan dongeng itu kepada mereka ini. Ya. Setiap pagi dan petang. Itu tuduhan orang kafir Quraisy atau juga Bani Israel. Jadi tuduhan yang tidak berdasar. Padahal ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia belajar untuk menulis dan membaca, langsung diturunkan wahyunya. Nah, menyangkut kepada fungsi sebagai Furqan yang paling pokok di sini yang kita ingin jelaskan, salah satunya dijelaskan di surah Furqan sendiri. Ya, surah Furqan yang sudah ada suratnya sendiri. Jadi nama-nama Al-Quran kita ini, wahyu kita selain daripada Al-Quran sebagai Furqan, secara umum juga disebut dengan kitab, Alkitab, atau yang lainnya adalah Az-Zikir. Ya. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Ya. Jadi maha melimpah anugerah Allah ini. Keberkahan Allah yang telah menurunkan Furqan, ya, nazzalal Furqan, telah menurunkan Furqan. Furqan di sini sebagaimana yang umum sudah kita ketahui bahwa untuk membedakan mana yang benar dengan mana yang salah. Al-Quran menjelaskan dengan gamblang perbedaan antara yang hak dengan yang batil, jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok, jalan yang salah. Dan tujuannya untuk diturunkan kepada Muhammad SAW agar apa ini? Liyakuna lil alamina naziran. Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, lil alamin. Di sini terjemahkan karena yang bisa menerima ini petunjuk seperti ini adalah bangsa jin maupun manusia. Jadi tidak dikhususkan kepada kelompok tertentu, bukan untuk orang Arab atau orang Islam saja. Karena ada juga orang berpandangan bahwa Al-Quran itu hanya orang Islam. Kalau begitu, pas Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, belum ada yang Muslim pada saat itu. Semuanya disebut dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau hanya orang Islam, siapa yang mau dikasih kerja? Seluruh manusia gitu ya. Seluruh manusia yang ditujukan Al-Quran ini diturunkan, bukan hanya pada. Ini hanya manusia yang tidak keliru. Ketika banyak orang Muslim, banyak yang sudah jadi Muslim, baru seolah-olah Al-Quran itu hanya orang Muslim yang mau menerima, yang mau berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimansyah, yang mau ini, yang mau aja ini. Kalau memang tidak mau, ya Allah sudah tidak menutup hatinya, bisa aja Allah sudah menutup hatinya. Ya, atamallahu ala qulubihim, tidak mau lagi menerima petunjuk ini. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita pelajari yang basisnya pada wahyu ini, ya, itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Menjawab segala problema kehidupan kita secara universal dan sifatnya berkelanjutan. Dan ini sudah menjadi fitrah manusia bahwa dia itu akan bisa menerima petunjuk. Sudah menjadi fitrah manusia sebagaimana yang dijelaskan di surah Nisa ayat 1 dan surah Rum ayat, tapi sudah pernah kita jelaskan berkaitan dengan fitrah manusia. Nanti kita bahas lagi berkaitan dengan fitrah beragama ini. Karena di dalam kami memberikan kuliah di kampus ini ada mata kuliah sosiologi agama, ya, mengenalkan agama-agama, para penganutnya, perkembangannya dan seterusnya. Sekaligus kita menegaskan berkaitan dengan yang disebut dengan agama wahyu ini, ya, yang agama tauhid, yaitu agama yang satu, agama Allah.
Karena ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa agama Allah itu ada 3. Ya. Dalam Al-Quran agama Allah itu dinullah itu hanya 1, yaitu Islam. Dan seluruh nabi dan rasul yang diutus sejak pertama sampai terakhir semuanya adalah disebut dengan orang-orang muslim. Nah, ini nanti kita jelaskan nanti pada membahas berkaitan dengan agama sebagai fitrah manusia ini. Nah, sebagai bukti bahwa apa yang dijelaskan dalam Al-Quran semuanya sudah dijelaskan secara terperinci. Ya, hanya manusia yang tidak mampu atau belum sampai ilmunya ke sana. Walaqad jinnahum bi kitabim fassalnahu ala ilm hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ini yang saya tegaskan tadi berkaitan dengan keyakinan, keimanan yang bisa menerima Al-Quran sebagai petunjuk pada jalan yang benar. Ini surah Al-A'raf surah 7 ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka kitab, jinnahum bi kitabin fassalnahu ala ilm, ya, yang telah kami jelaskan secara terperinci atas dasar ilmu atau pengetahuan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini itu atas dasar ilmu yang berasal dari Allah, bukan yang digali manusia. Karena yang digali manusia ini sering jadi perdebatan. Contohnya ini, kalau ada ilmu yang berkaitan dengan elektabilitas, peluang keterpilihan calon. Ini lagi ramai ini masalah presiden ini, pilpres ini. Ada survei elektabilitas untuk mengukur sejauh mana seorang calon itu dikenal dan ada peluang dipilih oleh para pemilih, oleh masyarakat. Pasti jadi perdebatan karena itu bisa diatur-atur, bisa disetting sehingga pertanyaan-pertanyaan mengarah pada seseorang. Bisa ditonjol-tonjolkan dulu prestasinya atau kinerjanya atau yang lain, kemudian pertanyaan berikutnya akan mengarah ke sana. Jadi baik hasilnya maupun metodologinya bisa dipertanyakan orang. Tapi kalau ini yang berasal dari wahyu Allah, ya, Allah sudah menjamin. Ya, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Jadi baik proses turunnya maupun isi kontennya itu adalah semuanya kebenaran. Jadi ini penting karena dalam mencari ilmu ada prinsip yang dalam bahasa kampus ini disebut dengan yang epistemologinya, bagaimana ilmu itu diperoleh, ada metodologinya. Nah, kemudian ada kontennya sendiri yang menjadi pokok bahasannya. Kalau Al-Quran sudah jamin tadi, berdasarkan di surah Al-Isra tadi. Nah, Ustadz juga hafal-hafal saya dengarin, ya. Yang jaminan tadi bahwa baik proses turunnya wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, proses turunnya dan apa yang diturunkan itu adalah semuanya adalah kebenaran. Jadi tidak ada keraguan di sana. Nah, ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dasar ilmunya sebagai petunjuk. Nah, karena dia kuat dari dasar ilmunya, maka ada jaminan dia sebagai petunjuk sekaligus sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Nah, salah satu contoh tadi yang berkaitan sejak awal manusia sebenarnya sudah ditanamkan di dalam jiwanya ini, dalam ruhnya itu petunjuk itu untuk bertuhan kepada yang satu, Rabb yang satu, bukan kepada macam-macam yang lain. Dan ini biasa juga kita baca di dalam salat subuh ini, ya. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi manusia ini tidak ada alasan nanti di akhirat wah saya ini lalai dalam hal itu. Tapi ilmu yang ini tidak bisa diteliti oleh manusia tanpa dasarnya dari wahyu. Karena ini belum ada yang riset lalu mengetahui bahwa ternyata sudah ada perjanjian manusia dengan Rabb-nya pada saat ruh mau ditiupkan ke dalam ke dalam
cabang bayi. Tidak ada yang menemukan, tidak ada riset yang menemukan itu kecuali yang diinformasikan di dalam Al-Qur'an. Inilah pentingnya kita menjalani hidup berdasarkan wahyu. Karena kalau mengandalkan pikiran manusia, dia tidak akan sampai. Karena ini berkaitan dengan ruh. Padahal kalau ada yang berkatanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu tentang ruh itu hanya diberikan pada manusia itu sangat sedikit. Salah satunya diantaranya ini, ketika kita ruh mau ditiupkan, ya masih dalam rahim ibu ini, kita ditanya untuk mengambil kesaksian terhadap diri mereka. Wa asyhaduhum ala anfusihim, untuk menjadi saksi. Jadi ini tidak ada alasan ketika nanti di akhirat manusia, oh saya tidak tahu itu. Makanya ini perlu baca Al-Quran ini. Saya mengajarkan ini pada mahasiswa saya, tidak terkecuali. Karena ini sifat universal. Jadi tidak saya pilih-pilih. Oh yang muslim saya diajarkan. Jangan nanti salah kita ini kalau hanya mengajarkan muslim. Aduh, yang muslim pun belum tentu tahu gitu ya. Nah ini kita ajarkan pada semua. Karena ini berlaku secara universal. Nah, mengambil kesaksian, dan Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Lalu kita menjawab ini, ruh kita menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami bersaksi, syahidna, kami bersaksi. Pakai lagi ini berlaku untuk syahidna, hanya menunjuk pada kita, kami. Jadi semua manusia mengakui ini. Bukan bilang bukannya sahid tuh gitu. Saya mengakui gitu. Itu semua manusia ini. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah atau lalai terhadap yang ini. Jadi tidak ada alasan. Yang kedua ini ada lagi di ayat berikutnya, saya bacakan untuk ingat saja. Dan nanti juga supaya manusia nanti di akhirat tidak berkata bahwa kami mengikuti nenek moyang kami yang musyrik. Itu tidak bisa juga. Ya. Jadi alasan bahwa saya mengikuti nenek moyang. Tidak bisa ini. Jadi manusia pasti dituntut. Dan banyak manusia hanya ikut-ikutan, tidak berdasarkan ilmunya. Percaya selain pada Allah membawa kekuatan gaib, wah percaya gitu. Padahal ini tidak bisa ini. Ya. Nah, ini sebagai contoh tadi yang berkaitan dengan sejak dari dulu manusia sudah tahu diberikan jalan petunjuk yang benar, yaitu mengenal Tuhannya. Nah, kedua lagi nih yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Yusuf nih, bahwa di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan segala sesuatu. Ada dua kisah, model kisah dalam Al-Quran. Yang pertama misalnya kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dijelaskan di dalam satu surah yang panjang. Dari surah Yusuf, surah 12, itu bersamaan dengan jumlah saudaranya atau bersaudara sebanyak 12 orang. Jadi 12 orang di surah ke-12. Ini bukan itu yang menyebabkan jadi surah ke-12. Kita tidak bisa jaminkan seperti itu. Tapi untuk mudah diingat bahwa posisinya surah Yusuf ini dia 12 bersaudara, dia surat ke-12. Jumlah ayatnya 111. Jadi satunya Yusuf, 11-nya itu. Ini sesuai dengan ini. Yang tadi yang matahari dan bulan serta bintang-bintang bersujud pada Yusuf. Satu itu bapaknya, ibunya dan saudara-saudaranya. Yang ada 11 orang itu. Nah, itu kisahnya saya ambil di ujung ayatnya itu. Karena kisah Yusufnya ini yang kita jaminkan tadi bahwa la raiba fi wa segala sesuatu sudah dijelaskan. Contohnya kisahnya Nabi Yusuf. Ia diceritakan dalam satu surah yang lengkap sejak dari awal sampai ujung. Dan di ujungnya kita mengambil pelajaran di sana. Yang lainnya kisah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa bertebaran. Ya, selain di surah Al-Qasas, surah Taha, surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun. Cerita Musa itu, bahkan umatnya itu sejak dari surah Al-Baqarah itu. Ya, yang ngeyel-ngeyel suruh tong sapi tidak mau gitu ya. Banyak alasan gitu ya. Surah Al-Imran tebaran, apalagi Al-Imran. Banyak juga cerita seperti itu. Jadi dua model ini, satu yang kisah Nabi Yusuf, satu nah
ini kita ambil satu ayat di surah Yusufnya yang di ujungnya. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Ini kita mau mengarah ini, kita mengajarkan sosiologi bahasa wahyu ini atau ilmu berbahasa wahyu itu untuk menjadi orang-orang yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang berakal sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan berakal sehat tapi belum beriman, itu dalam standar Al-Quran belum berakal sehat. Ya walaupun punya mazhab akal sehat, tapi kalau belum beriman tidak masuk kategori Al-Quran. Ya, apalagi yang disebut dengan ilmu yang mendalam, warasihuna fil ilmi. Ini tidak masuk kalau belum beriman. Orang yang mendalam ilmunya rasul ini. Pak Ustadz ini pernah baca waktu salat subuh ya, beberapa subuh lalu ya, di surah Al-Imran ayat 7 di ujungnya, warasihuna fil ilmi. Yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina ma yazakaru illa ulul albab, kan? Jadi hanya yang mendalam ilmunya itu dia beriman pada ayat-ayat itu, baik ayat kalau dalam konteks kita ini ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Semuanya itu adalah ciptaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terjemahannya, sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran. Qasasihim, kisah mereka ini. Maksudnya kisahnya Yusuf yang dari awal serta dengan saudara-saudaranya, bapaknya dan ibunya. Ya. Bagi orang-orang yang berakal sehat, dan ini bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, jadi cerita Al-Quran untuk membuktikan tadi bahwa tidak ada keraguan dasarnya, ini bukan cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar. Ya, kitab-kitab ini. Ya. Pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Walakin tasdikal ladzi baina yadayhi. Tapi pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Kemudian wa tafsila kulli syai'in. Memerinci segala sesuatu atau menjelaskan segala sesuatu. Ya. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sama tadi ujungnya ini. Ujungnya itu apabila kita terima sebagai penjelasan, maka dia akan menjadi petunjuk bagi manusia ini. Ya, dan juga sebagai rahmat. Luar biasa nih kalau rahmatnya sudah sampai di akhirat. Petunjuknya terutama kita di dunia ini. Kalau sudah di akhirat mau berapa petunjuk, baru mau beriman kan tidak ada jalannya lagi. Di dunia inilah orang bisa mendapat petunjuk. Oh di akhirat wah saya mau beriman, bisa lagi. Minta kembali ke dunia tidak bisa lagi gitu ya. Nah, dan orang nanti di akhirat semuanya beriman. Bagaimana tidak beriman? Sudah lihat ancaman. Gitu. Tapi tidak ada gunanya lagi imannya kan. Mau kembali ke dunia juga nggak bisa ini. Nah ini menarik ini cara-cara Al-Quran gramatikal kan menjelaskan. Jadi ini bukan cerita dibuat, tapi menurut pembenar kitab-kitab sebelumnya memerinci segala sesuatu atau menjelaskan segala. Wa tafsilan kulli syai'. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, fungsinya seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila semakin kita yakini, semakin kita ilmui, semakin kita pahami, maka fungsi-fungsinya semakin petunjuk sebagai rahmat juga semakin meningkat, derajatnya semakin tinggi. Jadi itu yang kita sebut ilmu berbanding lurus dengan iman, iman berbanding lurus dengan ilmu. Ini dahsyat ini kalau kita ini. Nah, kemudian contoh lainnya yang saya sebut tadi Nabi Musa ini. Kalau Nabi Musa disebutkan di surah Al-An'am ini. Ya. Summa ataina Musal kitabah tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Ini sama ini ya. Intinya di sini. Kemudian kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmatnya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu untuk Nabi Musa dan umatnya. Nah ini untuk yang sama tadi, wa tafsilan likulli syai'in, untuk menjelaskan atau memerinci segala sesuatu serta memberi petunjuk dan rahmat agar orang-orang beriman kepada pertemuan dengan Tuhannya. Ya, maksudnya bertemu nanti di akhirat, manusia akan berjumpa biliqa'i rabbihim yu'minun. Itu orang-orang yang beriman. Ujungnya juga untuk orang-orang yang beriman akan menjadi rahmat ini dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dari dua contoh ini kita bisa jadikan sebagai
pelajaran bahwa segala sesuatu dalam wahyu yang benar ini, al-haq ini sudah dirinci, sudah diuraikan sedemikian rupa, sudah jelaskan sedemikian pada Al-Quran, dan tinggal manusia mau pelajari sedikit demi sedikit. Ini yang saya anjurkan supaya kita itu senantiasa untuk mentadaburi Al-Quran, karena kita sudah diberikan ini Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Langkah ruginya manusia kalau tidak senantiasa membaca Al-Quran setiap hari dan membaca juga terjemahannya. Nah, para jamaah sekalian, para hadirin dan juga yang sempat mengikuti secara online, kira-kira inilah yang menjadi pokok bahasan kita, memastikan lagi tentang kebenaran wahyu yang akan menjadi jaminan untuk menuju menempuh jalan hidup yang benar, basisnya pada wahyu. Mari saya ajak untuk kita semua, baik jemaah maupun ini, tidak sekedar mempercayai ilmu-ilmu yang kita pelajari dari berbagai macam sumber, tapi tidak bisa menjelaskan asal-usul kita seperti yang kita sebutkan tadi surah Al-A'raf ayat 72, awal dari kehidupan manusia, dan juga tidak bisa menjelaskan apa sih tujuan manusia hidup di dunia ini. Kalau tidak basisnya wahyu, pasti manusia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya, kebutuhan-kebutuhan syahwatnya, kebutuhan-kebutuhan nafsu-nafsu yang mengarah pada nafsul amarah dan nafsul lawamah, bukan nafsul mutmainnah. Kalau mengikuti Al-Quran sudah jelas asal-usulnya manusia, tujuannya hidup di dunia ini, ya seperti yang dibaca tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ya, diciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan ini untuk mengetes manusia siapa yang ahsanul amala, yang terbaik amalnya. Inilah tempatnya kita di dunia. Di akhirat akan menjadi rahmat terbesar bagi manusia apabila menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Semakin berilmu semakin kita yakin, dan janji Allah pasti akan dipenuhi. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.